Terpuji Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini berkesempatan kembali menambah kamah baik dengan berdana makanan. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok untuk biku. Jadi biku masih makan. Tetapi kebutuhan ini para biku tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri melalui layaknya kehidupan seorang garawasa. Garawasa itu kehidupan berumah tangga. Kalau berumah tangga itu bisa bercocok tanam, bisa berkebun, bisa ke ladang, bisa bertani, bisa beternak. Tapi para biku tidak melakukan kehidupan garawasa seperti itu. Karena itu kebutuhan makanan itu menjadi kewajiban umat Buddha, mencukupi 4 kebutuhan pokok, salah satunya adalah makanan. Kalau umat Buddha yang memahami ini, menyadari akan hal ini, maka tentu tidak akan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan, yaitu memberi dana makanan kepada para biku. Karena pada hakikatnya memang biku tidak mencari makan melalui kehidupan seorang garawasa. Jadi ini kewajiban umat Buddha memberi makan ke biku. Ya, Bapak Ibu merasa wajib lah. Merasa wajib lah. Jadi antara biku dan umat itu hubungannya saling mendukung. Mendukungnya umat kepada biku itu melaksanakan kewajibannya apa yang harus dilakukan kepada biku. Salah satunya adalah berdana makanan, memberi makan. Jadi kalau bantainya sehat, bantainya gemuk, artinya ada isinya, berarti umatnya menjalankan kewajibannya dana makan. Jangan sampai bantainya kurus, kelihatan ini umatnya tidak memberi makan. Padahal makan itu berarti tidak boleh jualan, tidak boleh jual hasil panen, nggak boleh jual hasil ternak, nggak boleh jual hasil tambak untuk kemudian mendapatkan makanan. Para biku tidak melakukan itu. Makanan dipenuhi, dicukupi oleh umat Buddha. Jadi Bapak Ibu harus tanamkan pengertian ini, bahwa kewajiban umat kepada biku salah satunya adalah berdana makan. Ya, bapak-bapak ini utamanya nih. Bapak-bapak itu kadang-kadang suka menganggap para bantai itu kayak temannya sendiri, ya, kayak soib sendiri, kayak hopeng sendiri. Beda dengan ibu-ibu biasanya penuh perhatian ya Bu ya. Udah jamnya makan, Bante makan ya. Kadang nanya, Bante mau makan apa? Ini ibu-ibu. Kalau laki-laki biasanya cuek ya Pak ya. Nanti udah jam lewat jam 12 baru nanya, Bante udah lapar belum? Nah ini berarti belum paham sebagai umat Buddha ya. Sebagai umat Buddha itu salah satu memenuhi kebutuhan pokok makan. Bahkan kebutuhan pokok yang lain selain makan, jubah ya. Kalau bantainya jubahnya udah rodal-radil, soek atau gimana ya, umatnya hanya, Bante apa udah nggak punya jubah, saya belikan jubah yang baru Bante ya. Atau saya jahitkan sini Bante yang jubahnya sobek, tapi yang laki-laki ya. Mencuci, bantainya jubahnya sudah kucel ya. Wah ini kucel, kotor, tapi bantainya jubahnya nggak dicuci. Umatnya bisa bawa ranah, Bante saya boleh mencuci, boleh, sepanjang
apa itu laki-laki. Ya. Kalau tidak laki-laki, keluarganya boleh mencucikan, walaupun ibunya, saudara perempuannya, dalam keadaan kalau bikunya itu sakit. Kalau sehat, pantainya sakit, apa sehat ya nggak boleh lah. Pantainya sehat ya nyuci sendiri. Makanya kalau pantainya sehat, yang nyuci orang lain itu pantainya namanya aleman. Aleman itu apa? Kolokan. Sudah dibantai kok kolokan. Ya itu kewajiban umat. Ya. Berdana makan. Ya, jadi nanti di Pekanbaru jangan sampai ada bantai yang sampai tidak makan. Kebangetan. Artinya di Pekanbaru berarti nggak ada umatnya ini. Kalau sampai ada biku sampai nggak makan. Terkadang Bapak Ibu Saudara, ada biku yang ada pantang dalam hal makan. Pantangnya biku dalam hal makan itu karena biasanya sakit. Ya. Misalnya kalau makan makan sate alergi, ya. Atau bantainya ada yang alergi nggak ini di sini dengan sate? Padahal sate itu enak ya Bu ya, tapi alergi. Ya. Ada makan rendang alergi, ya udah asal umat tahu aja. Ya. Dan bikunya juga tahu diri, udah tahu bikin alergi masih makan, yaitu salahnya bantainya sendiri. Ya. Nanti yang repot siapa kalau bantainya sakit? Siapa Bapak Ibu? Siapa? Umatnya yang repot. Jadi bantai juga jangan bikin repot umatnya. Maka itu jadi biku harus bisa samadyo. Samadyo itu bahasa Jawa. Artinya siap dengan kesederhanaan. Sederhana dalam hal makan, sederhana dalam bertempat tinggal, sederhana dalam berpakaian, sederhana dalam hal makan. Kalau samadyonya ini bisa dilaksanakan, ya hidupnya sehat-sehat saja, fine-fine saja. Nah masalahnya kenapa para biku itu kadang sakit, yaitu salah satunya mungkin karena masih kurang samadyo, masih kurang bisa sederhana dalam hal makan. Ya, kalau di sini makan sih saya perhatikan makanannya bikin panjang umur semua, ya, karena bentuknya panjang-panjang semua, bikin panjang umur. Ya, dalam makan ya itu menjadi kewajiban umat. Kemudian kalau kalau ada biku datang ke tempat Bapak Ibu, ya, ini kewajiban umat juga harus dibukakan pintu ya. Jangan ketamuan bantai, ada bantai, tutup aja pintunya begitu. Saya lagi sebel sama bantainya, tidak boleh. Ya, ini kewajiban umat, harus membukakan pintu ketika kedatangan biku. Tiga yang lainnya itu bagaimana interaksi umat terhadap biku yang benar, yang baik. Ini kewajiban. Ya, jadi interaksi dengan biku itu ada aturannya. Ya. Interaksi yang melalui ucapan. Kalau berbicara harus disertai dengan cinta kasih. Ya, misalnya dengan ucapan yang lemah lembut, yang baik tutur katanya, ini namanya cinta kasih melalui ucapan. Jangan sama bantainya dibentak-bentak. Ada enggak di sini bantai yang suka bentak-bentak? Bantainya diem aja berarti nggak ada. Ada pun nggak ngomong katanya tuh. Ya. Jadi kalau sama bantai mulutnya juga jangan suka bentak-bentak. Ini kewajiban loh Bu, Bapak. Ya. Jadi kita diingatkan oleh Sang Buddha, ada kewajiban umat pada biku itu. Interaksi melalui ucapannya itu yang lemah lembut tutur katanya, tidak bentak-bentak, ya. Tidak suka ngomongnya nyindir gitu, tahu ya nyindir ya. Padahal tujuannya ke bantainya tapi ngomongnya nyindir ke sana kemari. Itu juga tutur kata yang tidak ada cinta kasih. Kalau ada cinta kasih dia tulus ikhlas cara bicaranya.
Yang kedua melalui tingkah lakunya, perbuatannya. Interaksi melalui perbuatannya. Misalnya melayani, ya, menyerahkan makan, menyerahkan sesuatu kepada biku itu harus dengan yang baik, yang sopan. Ya, misalnya jangan memberi sesuatu kepada biku itu dengan cara ya dilempar. Ini bentuk interaksi, ya. Interaksi ada berhadapan dengan biku dan umat. Ya, melalui tingkah laku kalau memberi dengan yang baik, ya, dengan tangannya, jangan dilempar. Kayak karena kalau pemberian yang dilempar itu biasanya pemberian yang diberikan kepada siapa, Bu? Kepada binatang. Kepada binatang jarang diberi dengan tangan langsung, pasti dilempar. Nah, bantainya kan bukan binatang ya, Bu, ya. Binatang bukan sih? Oh, bukan, ya. Iya, itu. Kemudian interaksi yang ketiga itu antara biku dan umat. Umatnya kepada biku, cara berinteraksinya ya, melalui pikiran. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendoakan bantainya, hari ini bantainya kemana ya? Ke Medan. Bapak Ibu berdoa, beradi tanah, semoga bantai selamat sampai Medan. Jangan lupa segera balik lagi ke Pekanbaru. Begitu. Itu getarannya ibu-ibu kalau tekadnya kuat. Itu nembus itu sampai ke Pantai Indah Gunung Iya. Bawaannya lapar, ternyata ingin pulang ke Pekanbaru. Bisa seperti itu ya. Pusing, bantai saya pusing. Ternyata begitu pulang Pekanbaru nggak pusing, hilang. Kemarin sambat sama saya pusing bantai. Kemarin malam ya, sama saya juga pusing soal. Ternyata ingin pulang Pekanbaru, udah kangen sama ke Pekanbaru. Nah, Pekanbaru dikangenin kenapa, Bu? Karena umatnya menjalankan kewajibannya kepada bantai dengan baik dan benar. Tetapi biku pun sebaliknya juga berkewajiban kepada umatnya. Ya. Satu, wajibnya biku itu wajib. Ya. Diminta tidak diminta itu wajib. Kalau ada umatnya yang mau berbuat jahat, bantainya mencegah. Ada di sini yang sudah ingin berbuat jahat, terus dicegah sama bantainya? Enggak ya. Soalnya kalau mau berbuat jahat nggak bilang-bilang sih. Bantai, saya mau jahat. Enggak ya. Jadi bantainya. Tapi kalau bantainya sampai melihat, mendengar, mengetahui, maka diminta atau tidak diminta wajib. Ya, misalnya tahu namanya yang mau berbuat jahat itu Parman. Parman sini, ya kamu jangan sampai berbuat yang tidak baik karena nanti buahnya akan diterima oleh diri sendiri. Nah, itu wajib. Ya, wajib mencegah umatnya supaya tidak berbuat jahat. Yang kedua, bantainya harus menganjurkan ya, orang-orang umat-umat yang ya rajin ngomong tapi nggak rajin berbuat. Kan banyak orang yang rajin ngomong berbuat baik tapi tidak berbuat baik. Nah, bantainya wajib ya, menganjurkan umatnya supaya berbuat baik. Nanti kalau banyak ngomong nggak banyak diperbuat, namanya apa itu omdo ya. Omdo apa, Bu? Omong doang ya, kalau enggak itu namanya omdo, omong doang ya. NATO, apapun NATO itu Amerika ya. NATO, no action, talking only ya. Ngomong doang, nggak ada yang dilakukan apapun ya. Ini namanya, ibu kan nggak mau disebut ibu NATO ya, apa bapak NATO. Itu bapak NATO datang tuh ya. Jadi para biku
harus menganjurkan umatnya berbuat baik. Kenapa? Ya seperti kayak begini nih, Bante menyampaikan banyak hal tentang dhamma, itu supaya umatnya itu jangan sampai hidupnya itu kosong dengan perbuatan baik, harus ada isinya perbuatan baik. Baik bisa melalui mulut, baik bisa melalui ucapan, perbuatan, tingkah laku, baik bisa melalui pikiran. Harus Bante itu harus menganjurkan. Ya kadang-kadang ada Bante yang mungkin bohwat kali ya. Ini orang dibilang susah amat, jadi Bantenya terus bohwat lah, bodoh amat ya. Nah ini kalau sudah sampai ketemu yang kayak gini, ini umatnya harus tahu diri betul ya. Nanti kalau enggak malah benar-benar kosong ya. Tong kosong berbunyi nyaring ya, suaranya kenceng tapi nggak ada isinya. Nah itu yang ketiga, para Bante itu harus bisa menjelaskan dhamma yang sebelumnya itu masih kayak abu-abu. Abu-abu itu nggak jelas. Nah Bapak Ibu bisa menanyakan Bante. Bante punya kewajiban untuk membuat yang abu-abu itu menjadi clear and clean, menjadi terang dan jelas. Jangan sampai abu-abu, karena kalau abu-abu nanti tidak bisa dibedakan mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang jahat, mana yang itu kebaikan. Itu nanti sulit kalau masih abu-abu. Karena itu Bante punya kewajiban untuk menjelaskan, menjadi clear and clean, menjadi terang dan jelas. Yang kemudian para Bante juga harus bisa menjadikan umatnya itu tidak ragu-ragu dalam hal langkah, perbuatan yang membawa manfaat. Jadi terkadang ibu-ibu ada perbuatan yang dilakukan di wihara tapi yang tidak bermanfaat banyak ya. Merusak, mengotori ya, itu tidak bermanfaat ya. Tapi kalau sebaliknya yang baik-baik, yang membawa manfaat, itulah yang harus dilakukan ya. Yang kemudian menjadikan umatnya itu tidak ragu-ragu. Dan yang terakhir, biku itu punya wajib ya, diminta nggak diminta mengajarkan dhamma. Untuk apa? Untuk membebaskan dari duka ya. Dia menyampaikan pasti tidak lepas ini dari bahwa hidup itu ingin meringankan beban duka, ingin melepaskan duka, itu sudah pasti tujuan dari sebuah kehidupan. Jadi para Bante kalau menyampaikan ajaran tujuannya adalah untuk mengurangi duka, jangan menambah duka. Menambah duka itu artinya membuat orang menjadi serakah, tambah kebenciannya, tambah kebodohannya, itu tidak mengurangi duka, tapi malah menyerumuskan, menambah duka ya. Artinya kalau sudah terbebas dari duka dalam hidup ini loh ya, nanti dalam hidup ini juga akan dapat bahagia. Mati juga nanti kalau lahir yang bahagia, karena Bante sudah kasih tahu jalannya ya. Itu Bapak Ibu yang ingin disampaikan pagi ini tentang wajib moral ya, antara umat dan biku. Biku wajib ke umat, umatnya juga punya wajib ke biku. Apa tadi Bu wajibnya umat ke biku? Diingat-ingat Bu, apa? 1, 2, 3. Berkaitan dengan cinta kasih, interaksi. Interaksinya harus landasi dengan cinta kasih. Kalau mau ngomong, pakai landasan cinta kasih. Kalau bertingkah laku, pakai landasan cinta kasih. Kalau berpikir, pakai landasan cinta kasih. Jangan pikirannya itu mencurigai Bantenya terus. Nah, itu tidak ada cinta kasih itu ya. Yang keempat, apa tadi Bu? Cuma 5 kok, enggak banyak. 4 apa? Ngasih makan. Ngasih makan. Jangan lupa kalau Bantenya datang sebelum jam 11, nggak usah malu-malu tanya, Bante sudah makan belum ya, atau Bante pengen makan apa ya. Siapa tahu Bantenya lagi nyidam pengen makan apa gitu ya. Tanya aja sebelum
wikala sebelum waktunya lewat. Ya. Kemudian yang kelima tadi apa Bu? Simpel banget kewajibannya ibu-ibu. Apa? Bukain pintu kalau bantainya datang. Ya. Bukain pintu itu artinya bukan buka pintu secara fisik, pintu kayu, besi atau kaca ya, tapi juga pintu hati ya. Artinya kalau buka ya hatinya sambil seneng. Seneng itu artinya bentuknya seneng itu Bu, itu kayak ada senyum-senyum dikit gitulah ya. Kalau nggak ada senyumnya sama sekali, wah itu berarti ini lagi nggak beres ini pasti. Lagi ada yang nggak beres, apa itu partnya. Bagian-bagian anggota batinnya ada yang nggak beres, makanya nggak bisa senyum. Jadi bapak-bapak yang susah senyum, bapak-bapak biasanya susah senyum ya Pak ya. Nah, apalagi kalau sama istrinya susah senyum ya Pak ya. Nah itu ada part yang kurang beres, itu harus dibawa ke bengkel. Bengkelnya siapa? Bante, bengkelnya Bante Indah Gunung. Datang ke spesialisnya, Bante ini ada yang kurang nih, mungkin perlu diganti spare partnya atau diperbaiki, bisa enggak? Kalau nggak bisa ya digundulin aja, suruh jadi samanera. Ya, selamat terus Bapak Ibu mengisi kebajikan. Sekarang ingat para leluhur, melimpahkan jasanya supaya leluhurnya yang punya hubungan karma dengan mendengar, melihat, mengetahui perbuatan baik yang dilakukan hari ini, semoga mengkondisikan bahagia.